stres, nang tinggal ada jalan. Dibawa asik, senyumin aja. Pikir positif, dibikin mudah, ya sudahlah. Shalom teman-teman, kalian pernah gak sih nge-cut orang lain atau mungkin kalian sendiri yang di-cut dari pertemanan gara-gara sebuah kesalahan? Oke, jadi cancel culture ini adalah kebiasaan yang terjadi di zaman sekarang, terkhususnya untuk anak-anak muda, yakni memberikan batasan atau mengeluarkan orang dari circle pertemanan saat dia melakukan kesalahan. Lalu apakah cancel culture ini bagus dan bagaimana menurut Alkitab? Nah, di era sekarang kita tentu sering menemukan hal demikian, terutama di media sosial. Saat seseorang salah berbicara atau mungkin dia melakukan kesalahan, maka akunnya akan diserang, banyak hate comment, dan bahkan kemungkinan besar dia bisa di-cut dari agensi, atau mungkin dia nggak diperbolehkan untuk tampil lagi di media sosial, atau mungkin akunnya di cut off oleh aplikasi tertentu. Nah, jadi apakah hal ini benar? Bagaimanakah menurut Alkitab? Jika culture ini seringkali dianggap sebagai sebuah media untuk menegakkan keadilan, padahal sebenarnya yang terjadi adalah pembulian massal, bahkan sampai kepada ujaran kebencian, dan tidak memberikan ruang bagi perubahan. Kita pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Pasti orang lain juga pasti pernah melakukan kesalahan kepada kita. Lalu, apakah dengan begitu kita langsung cut off dia dari pertemanan, atau kita langsung cancel dia dari pertemanan dan kita tidak mau nemenin dia lagi? Bukankah itu sama dengan kita membatasi ruang dia untuk berubah? Oleh karena itu, hari ini kita akan membahas tentang cancel culture versus apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Mari kita baca di dalam Matius pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-21. Beginilah firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Lalu ayatnya yang ke-22, Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nah, di dalam ayat ini Petrus pernah bertanya kepada Yesus, "Kalau misalnya seseorang berbuat dosa atau berbuat salah kepada aku, berapa kalikah aku harus mengampuninya, Tuhan?" Nah, dari cerita ini kita nggak akan lihat angkanya 70 kali 7 kali itu, tetapi kita mau lihat apa makna dibalik kata yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Teman-teman, jika kita melihat dari sisinya Petrus yang bertanya ini, kita pasti akan berpikir bahwa mengampuni orang sebanyak 7 kali itu adalah hal yang luar biasa banget. Coba kita lihat kalau misalnya seseorang ngelakuin kesalahan aja sampai 3 kali, kita udah gak mau temenan lagi sama dia, karena dia ulang-ulang terus kesalahan yang sama, benar. Tapi ternyata Tuhan Yesus malah menjawab tidak sesuai dengan apa yang Petrus pikirkan saat itu. Jadi di sini terjadi miskomunikasi yang dialami oleh Petrus, yakni dia berpikir bahwa bagaimana ajaran Tuhan Yesus tentang pengampunan sebelumnya, yakni engkau ampuni sebanyak 7 kali, tetapi ternyata Tuhan berkata tidak, 7 kali 70 kali 7 kali. Itu melambangkan sebuah angka yang tidak terbatas. Nah, ini mengajarkan kita bahwa seharusnya kita sebagai orang percaya, orang yang beriman, dan orang yang kenal Tuhan, telah mengenal firman, harusnya kita tidak lagi mengingat-ingat atau bahkan menghitung dosa dari saudara kita. Sama seperti Kristus telah mengampuni kita juga, seharusnya kita sebagai orang percaya juga mampu mengampuni orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Kita telah diajarkan oleh firman Tuhan bahwa seharusnya Tuhan telah memberikan teladan kepada kita di atas kayu salib, harusnya kita pun melakukan hal yang sama. Tidak harus mati di atas kayu salib juga sama seperti yang dilakukan Yesus, tetapi mari kita mengampuni kepada teman kita. Mari kita melepaskan pengampunan kepada mereka yang berbuat salah kepada kita.
Tetapi yang kita lakukan sekarang adalah saat seseorang melakukan kesalahan kepada saya, maka saya nggak akan pernah mau berhubungan dengan dia lagi. Sedangkan Alkitab mengajarkan kita, ampuni orang yang berbuat salah kepada kita. Oke, contoh lain adalah, saya sudah mengampuninya, tapi saya nggak bisa lupa apa yang sudah dia lakukan kepada saya. Maka sebenarnya kata pengampunan yang keluar dari mulut kita itu adalah tidak benar adanya. Karena sebenarnya saat kita berkata bahwa kita telah mengampuni orang, maka sebenarnya kesalahan dia itu udah kita tidak ingat lagi. Bukan berarti lupa. Kita pasti nggak akan lupa. Kita manusia nggak akan lupa apalagi hal yang menyakitkan dan lain sebagainya. Tetapi kita mengampuni apa yang dia lakukan. Tidak mau mengingatnya lagi. Seperti contoh tadi, saya sudah mengampuni tapi saya nggak mau berteman lagi sama dia. Saya sudah mengampuni sih, tapi aku nggak mau lagi berhubungan sama dia. Berarti pertanyakan, apakah pengampunan yang kamu lakukan itu udah benar-benar pengampunan? Atau sebenarnya kamu sedang melakukan cancel culture? Seperti yang kita bahas di awal tadi. Kita langsung cut dan nggak mau temenan lagi. Oleh karena itu seharusnya teman-teman, kita yang sudah belajar, kita yang udah kenal firman, kita harus bisa melepaskan pengampunan kepada orang lain. Bukannya malah melakukan cancel culture seperti yang sedang terjadi saat ini. Kita sebagai anak muda seharusnya mengajarkan apa yang kita belajar dari dalam Alkitab, yakni mengampuni. Gak perlu ngomong tetapi lakukan. Tapi yang sering terjadi adalah banyak orang yang post video, bikin status, aku telah mengampuni dia, bla 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 bla. Tapi di dalam kehidupannya sehari-hari dia tidak lakukan. Maka saudara, ternyata pengampunan pun kita harus bertindak di dalamnya. Saat kita mengampuni, bukan berarti kita memberikan diri untuk disakiti lagi, dibohongin lagi, atau mungkin dijahatin lagi. Tidak. Tetapi bagaimana kita melepaskan pengampunan dan memberikan kesempatan kepada dia untuk berubah. Oke teman-teman, sekian yang kita bahas untuk hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.